tutorial pertama, bagaimana kita akan cara masuk ke Excel, bagian MS Excel, format huruf, merge and center, mengatur lebar baris dan kolom, menyimpan workbook, border, perataan, orientasi, wrap text, bagaimana cara menyimpan, dan bagaimana cara menutup kertas kerja. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk belajar Microsoft Excel dari paling dasar. Yang pertama, kita akan masuk ke Microsoft Excel. Ketika kita di desktop ini ada Microsoft Excel, kita tinggal klik 2 kali shortcut itu adalah gambar Excel di desktop, maka kita bisa masuk. Tapi ketika seperti ini tidak ada sama sekali tampilan desktop, kita bisa masuk menggunakan menu program. Di sini di pojok kiri kita klik start, kita klik kiri, maka akan muncul program-program yang baru kita buka. Ada on screen keyboard, IBM, Passion Capture, OpenShot. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang barusan kita buka. Microsoft Teams, PowerPoint, Microsoft Excel. Nah, di sini ada, kita klik maka masuk. Ada kasus ketika Microsoft Excel tidak pernah dibuka atau sudah lama tidak dibuka, maka di sini tidak tampil. Maka kita bisa mencarinya di bagian Search Program and File. Search Program and File, di sini kita ketikkan Excel, tulisan X C E dan seterusnya, Excel kita tulis di sini. Nah, maka nanti di sini akan tampil program Microsoft Excel yang ada di komputer kita. Jika di komputer kita belum terinstall Microsoft Excel, maka tidak akan ditampilkan di sini. Di sini ada Microsoft Excel 2010. Kita klik kiri, maka masuklah ke Microsoft Excel. Microsoft Excel yang kita pakai di sini adalah Microsoft Excel versi 2010. Hingga saat ini sudah berkembang, ada yang 2013, ada yang 2016 dan seterusnya. Dan prinsip hampir sama, mungkin hanya beberapa tampilan yang agak berbeda. Kemudian setelah kita masuk ke Microsoft Excel, kita akan mengenal bagian-bagian Microsoft Excel. Yang paling atas di sini ini adalah title bar. Title bar ketika di sini box 1 karena kita belum menyimpan. Ketika kita sudah menyimpan, di sini nanti akan tampil nama filenya. Misalnya filenya kita beri nama data peserta, maka di sini nanti tampil. Sementara biar saja dulu di sini box 1 karena belum kita simpan. Nah, kemudian yang di sini ini namanya Quick Access Toolbar. Ada ini tanda menyimpan, di sini membuka. Nah, ini kita bisa menambah dan mengurang dengan cara kita klik yang tanda ini, Customize Quick Access Toolbar. Kita klik, maka di sini ada banyak menu-menu yang ingin kita tampilkan. Di sini misalnya Quick Print atau New kita tampilkan, kita kasih centang. Ada 1 2 3. Di sini ada centang 3, New Open Shape. Berarti ada 3 menu yang tampil di sini dan seterusnya. Kalau semakin banyak yang kita centang, maka yang di sini semakin banyak. Kalau sini kita hilangkan, maka di sini juga hilang. Selanjutnya ini adalah menu utama. Ini biasanya disebut dengan menu bar, file, home, insert dan seterusnya. Masing-masing menu file ada toolbar-toolbarnya. Secara default toolbar ini tampil, tapi terkadang-kadang ada yang suka toolbar ini ketika kita mengetik supaya tidak mengganggu disembunyikan. Kita bisa menyembunyikan dengan cara kita letakkan kursor di ujung sini bagian yang kosong, kemudian kita klik kanan, kemudian di sini kita centang minimize the ribbon, maka menu toolbar hilang. Kalau kita ingin menampilkan, kita hanya mengklik di sini baru dia muncul. Kalau kita lepas di sini hilang. Nah, bagaimana supaya kembali seperti tadi? Kita letakkan kursor di ujung sini, kita klik kanan, centangan minimize ribbon, kita buang. Nah, demikian untuk menampilkan dan menyimpan, menyembunyikan toolbar.
Selanjutnya kita akan mengenal di sini bagian yang ini adalah formula bar dan sini kotak nama. Kemudian bagian ini A, B, C, D ini disebut dengan kolom. Kolom A, B, C, D dan seterusnya. Yang di sini 1, 2, 3 sampai seterusnya ini baris. Ketika kolom A bertemu baris 1 berarti disebut sel A1. Ketika kita letakkan di sini mouse, di sini kolom F baris ke-7 berarti F7. Sel di sini sel. Pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Sedangkan alamatnya tampil di sini F7. Kolom F baris ke-7. Sedangkan yang di sini ini disebut dengan formula bar adalah ketika kita mengetik di sini maka akan juga tampil di sini. Kita bisa mengeditnya. Misalnya kita tulis ada apa, maka selain di sini juga tampil. Kita bisa mengedit tag ini di formula bar di sini. Kita hapus di sini, kita enter. Selanjutnya untuk tampilan seperti ini, kita bisa menampilkan garis-garis ini atau kita hilangkan dengan cara view di sini. Sini ada formula bar, ada heading dan ada grid line. Ketika formula bar centrangnya kita hilangkan, maka yang di sini tadi hilang. Kita yang ini formula bar. Ketika heading ini kita buang, maka A, B, C dan 1, 2 hilang. Kemudian grid line ini adalah garis-garis yang abu-abu. Sebenarnya itu adalah garis bantu. Ketika kita print dia tidak akan tampil. Kita buang, jadinya seperti itu. Oke, kita ingin grid line-nya tetap tampil, formula bar ada dan headingnya ada. Kita coba untuk mengetik naskah sederhana di Excel ini. Jadi kita letakkan di home. Kemudian kita ketik judul. Untuk ketik judul kita letakkan di kolom di sel A1. Misalnya di sini judulnya data peserta khusus, data peserta kursus online. Kemudian kalau sudah kita enter, maka akan berpindah ke sel A2. Lembaga pendidikan Bintang Fajar Kreatif Marabahan Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kita enter lagi, enter. Tahun 2020. Kita enter. Kita ingin 1 kosong di sel baris ke-5, berarti kita enter lagi, baru di sini ada isi. Sini kita ketik misalnya nomor. Di sini ada nama. Di sini ada alamat. Di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin ada 2 pilihan. Di sini laki-laki. Di sebelahnya perempuan. Di sini keterangan. Kita enter. Nah, di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita bisa mengatur lebarnya sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara mendrag. Atau kita juga bisa mengatur hurufnya dulu. Misalnya di sini judul kita blok. Nah, kemudian kita pilih nama jenis hurufnya. Kita ganti dengan Cambria. Di sini Cambria boleh. Hurufnya jadi seperti ini. Ukurannya misalnya di sini 14 untuk judul. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang di sini nomor, nama, alamat, jenis kelamin.
Ini juga kita ganti, misalnya dengan Cambria juga, ukurannya 12. Nah, untuk nomor kita bisa mengatur lebarnya dengan cara ini, kita drag, kita klik, jangan dilepas, kita geser ke kiri. Misalnya nama, ini kita lebari, kita klik, kita drag, geser ke kanan. Alamat, kita klik, kita drag ke kanan. Nih, di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di sini supaya rapi, maka jenis kelaminnya ini kita gabung seperti ini. Jenis kelamin. Di sini ada merge and center. Maka selnya akan bergabung. Yang ini supaya rapi, kita gabung juga nomor, kita blok seperti ini. Merge and center kita klik. Yang ini juga merge and center. Yang ini juga merge and center. Kemudian kita blok. Di sini nomor di bawah tulisannya, seharusnya di tengah. Supaya ke tengah, kita pilih menu yang ini, middle alignment. Kita klik, maka rata di tengah. Di sini keterangan juga kita merge and center. Kita lebarkan. Nah, di sini untuk kotak belum kelihatan, jadi supaya kelihatan kita blok. Kita isi dulu nomornya, misalnya 1 sampai 10. Sini kita ketik 1, 2, cukup 2 angka, kemudian kita blok 1 dan 2. Kemudian kita copy ke bawah, caranya kita geser ke ujung kiri kanan di sini sampai mouse-nya berubah tanda tambah seperti ini. Kemudian kita drag, kita klik, kita tarik sampai misalnya di sini. Nama, alamat, dan seterusnya. Kita ingin ini tampil kelihatan garisnya. Jadi kita blok, kemudian di sini kita pilih all border. Nah, seperti ini. Untuk judul data lembaga peserta kursus online ini kita blok sampai ujung sini, kemudian merge and center. Baris kedua, lembaga pendidikan bintang pelajar kreatif, kita blok, merge and center. Marabahan Barito Kuala Kalimantan Selatan, kita blok, merge and center. Tahun 2020, merge and center. Jadilah dokumen atau tabel seperti ini. Kemudian jangan lupa langkah terakhir setelah jadi, kita menyimpan dokumen ini dengan mengklik save gambar yang di atas ini, save, atau bisa juga dengan keyboard Ctrl tanpa dilepas, kemudian tekan lagi S, Ctrl S. Bisa juga dengan di sini file, save, kita klik save. Nah, di sini tempatnya di mana? Misalnya di dokumen, tetap dokumen. Kalau belum cocok, cari di mana kita mau menyimpan. Kemudian di sini file name-nya kita delete yang box 1, delete. Kita ketikkan nama, misalnya pertemuan 1 kursus online, baru kita save. Nah, maka di sini berganti pertemuan 1 kursus online. Demikian untuk bahan pertama kita. Jika ada yang kurang paham, bisa hubungi lembaga kami.